Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Ramadhani, NIM 114230077 dari Grup 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan peta rawan bencana tanah longsor menggunakan software ArcMap atau ArcGIS dengan data-data yang diperlukan diantaranya data SHP dari curah hujan, batas administrasi, kemiringan lereng, SHP tutupan lahan, SHP jenis tanah, dan juga SHP desa satu kabupaten. Nah, setelah kita membuka aplikasi ArcMap, kita bisa langsung menuju New Maps, My Templates, kemudian klik Blank Maps, kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mulai dengan klik kanan pada layers, kemudian kita menuju Properties, kita menuju koordinat sistem, atau koordinat menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Setelah itu kita klik Apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa menginput data-data yang diperlukan dengan klik kanan pada layers, klik Add Data. Nah, untuk data yang diperlukan, kita bisa langsung input satu persatu, mulai dari tutupan lahan, kita klik Add, kemudian klik kanan layers lagi, kemudian klik Add Data, menuju data SHP Desa CDIY, kemudian kita klik Add, kemudian data selanjutnya, data kemiringan lereng dari batas administrasi, kita klik Add, kemudian klik kanan layers lagi, kita menuju data SHP jenis tanah, kita klik Add, dan klik kanan layers lagi, kita masukkan data curah hujan dari yang dalam bentuk SHP, kita klik Add, kemudian masukkan data batas administrasi dalam bentuk SHP juga, kita klik Add. Nah, setelah ini kita bisa meng-unchecklist semuanya kecuali batas administrasi dan juga layers jenis tanah. Kemudian pada layers jenis tanah ini kita bisa klik, kemudian kita menuju geoprocessing, kita klik, kemudian di bagian input features kita inputkan jenis tanah. Kemudian bagian click features kita masukkan batas administrasi, dan bagian output features kita bisa upload dulu folder yang akan dituju. Kemudian kita beri nama clip CT atau jenis tanah. Kemudian kita klik save, klik OK. Setelah itu tunggu dulu prosesnya selesai. Nah, setelah berhasil kita bisa lanjut ke clip selanjutnya, yaitu clip tutupan lahan. Kita klik pada clip layers tutupan lahan, kemudian menuju geoprocessing, klik bagian input features kita input tutupan lahan Yogyakarta. Lalu klik features kita klik batas administrasi, output feature class kita beri nama clip TL atau tutupan lahan. Kemudian klik save. Nah, setelah klik berhasil, kita bisa menuju klip curah hujan. Yaitu klik kanan, klik ini, menuju geoprocessing, klik input features, kita input klip daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian klik features, kita input batas administrasi. Untuk outputnya kita beri nama CH atau curah hujan. Kemudian klik save. Nah, untuk layers kemiringan lereng kita tidak perlu membuat klipnya, karena kemiringan lereng ini sudah merepresentasikan dari daerah yang mencakup pada batas administrasi. Kemudian kita bisa unchecklist saja. Kemudian pada klik CT ini kita bisa melakukan tabeling, yaitu dengan klik kanan pada klik CT, dan sebelumnya sudah diceklis terlebih dahulu. Kemudian kita menuju Open Attribute Table, kita klik Table Options, klik Add Field, kemudian namai sebagai score_CT. Untuk type-nya kita ubah menjadi double. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian menuju Table Option lagi, kita klik Add Field, kemudian kita namai sebagai class_CT. Kemudian bagian type-nya kita ganti menjadi teks, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa mengedit bagian score ini dan juga kelas CT. Nah, kemudian bagian score ini kita bisa inputkan sesuai data yang diberikan, karena di sini cuma ada litosol, jadi kita bisa input skor CT sesuai dengan data litosol. Nah, litosol di sini memiliki skor 5 dengan kelas sangat tinggi. Jadi kita bisa klik bagian edit, klik kanan dulu bagian klik CT, kemudian edit features, kemudian start editing. Kita klik continue. Bagian skor CT ini karena jenisnya itu latosol, jenisnya litosol, kita bisa input skor 5. Kemudian di bawahnya juga 5, bagian kelas CT yaitu sangat tinggi. Setelah itu kita bisa bagian editor ini kita klik stop editing, dan kita klik yes. Lalu kita bisa lanjut ke klip yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke klip TL. Kita bisa checklist dulu, kemudian kita klik kanan, klik Open Attribute Table, klik Add Field di bagian Table Option, kemudian name-nya kita beri nama score_TL. Untuk tab-nya kita klik double, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi Table Option, kita klik Add Field, kita beri nama class_TL. Untuk tab-nya kita ganti menjadi teks, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa edit teksnya, kita klik bagian editor ini, kemudian klik Start Editing. Kita klik OK, Continue, kemudian kita menuju data yang berkaitan. Nah, karena di bagian tutupan lahan ini tidak memiliki kelas, kita bisa klik kanan bagian kelas, kemudian kita klik Delete Field. Kita klik yes. Nah, ini merupakan data klip yang diperlukan di bagian tutupan lahan. Setelah itu kita bisa cancel atau exit saja, kemudian menuju bagian klip CH. Kita bisa klik CH, kemudian menuju Open Attribute Table, klik Add Field, kita beri nama score_CH, bagian type-nya kita ganti menjadi double, kita klik OK. Kemudian kita klik Table Option lagi, kemudian kita klik Add Field, kita beri nama score_CH. Untuk type-nya kita beri teks, kemudian kita klik OK, kita klik yes aja, kemudian kita bisa merapikan tabel dan menginput data sesuai dengan yang diperlukan, yaitu pada skor CH anual 2000 sampai 2500 dan juga 2500 sampai 3000 mm per tahun. Di sini curah hujan tersebut mempunyai skor 1 dan 2, yaitu kering atau rendah dan juga lembab atau sedang. Kita bisa klik bagian editor, klik Start Editing, klik OK, klik Continue, kemudian klik bagian klik CH. Nah, setelah itu kita bisa klik pada skor CH ini, yaitu kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, untuk keterangan yang ini kita bisa mengganti nama menjadi class_CH. Kita klik play, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa menginput kelas, yaitu kering atau rendah dan juga lembab atau sedang. Nah, setelah selesai, kita bisa klik pada bagian editor, klik stop editing, klik yes, dan bisa dicek kembali datanya apakah sudah benar, 2000 sampai 2500 dan 2500 sampai 3000. Nah, setelah ini kita bisa close saja tabelnya, kemudian kita bisa checklist bagian kemiringan lereng ini, kemudian kita klik list by drawing order, dan kita bisa drag up layers kemiringan lereng ke bagian atas sendiri. Setelah ini kita klik kanan bagian kemiringan lereng menuju Open Attribute Table. Nah, karena bagian skor itu sudah diwakilkan oleh kolom grid kode ini, lalu kita bisa menambahkan kolom hanya untuk keterangan atau kelasnya. Nah, kita bisa klik Table Option, klik Add Field,
kemudian klik kelas underscore KL atau kemudian lereng, type-nya kita ganti menjadi teks, kemudian klik OK. Nah, kita atur untuk tabelnya, kemudian kita klik kanan pada kemudian lereng, klik edit features, kemudian klik start editing, klik continue. Nah, untuk kelasnya ini kita bisa sesuaikan dengan tabel ketentuan yang sudah diberikan. Nah, untuk memudahkan kita bisa mengurutkan kelas lerengnya berdasarkan besaran dari kelasnya. Nah, setelah ini kita bisa masukkan kelas lereng pada skor 1 yaitu datar, 2 sedikit miring, 3 miring, 4 agak curam, 5 curam, 6 sangat curam, dan 7 curam ekstrim. Kita bisa langsung masukkan datanya ke tabel, datar sedikit miring, agak curam. Nah, setelah kita selesai menginput data kelas pada kemudian lereng ini, kita bisa klik editor, kemudian kita klik stop editing, klik yes. Setelah itu kita bisa close saja tabelnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan overlay pada peta-peta yang sudah dibuat klip ini tadi. Caranya yaitu dengan menggunakan fitur Arts Toolbox. Kita menuju ke Analysis Tool, kemudian Overlay, lalu klik Union. Nah, di bagian Input Features ini kita masukkan yang pertama kemudian lereng, kemudian masukkan klip CH, lalu klip TL, dan juga klip CT. Setelah itu, untuk output features-nya, kita bisa atur dengan nama peta, rawan, bencana, tanah, longsor. Kita atur tempatnya, dan kita klik save. Kita klik OK. Setelah itu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, setelah berhasil membuat layers peta rawan bencana, kita bisa klik kanan pada layers tersebut, kemudian klik Open Attribute Table. Nah, di sini kita klik Table Option, klik Add Field, kemudian kita beri nama Bobot CT. Untuk type-nya kita ganti menjadi double, kita klik OK, kemudian Add Field lagi, kita beri nama Bobot TL, dan type-nya kita ganti menjadi double, kita klik OK, kemudian kita add field lagi, kita beri nama bobot CH, type-nya kita ganti menjadi double, kemudian kita klik OK, kemudian klik add field lagi, kita berikan nama bobot KL, untuk type-nya kita ganti menjadi double lagi, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa mengatur besaran dari tabel ini supaya lebih rapi. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada masing-masing kolom tadi. Yang pertama yaitu bobot CT, kita klik kanan, klik field calculator, klik yes, kemudian bagian score underscore CT kita klik 2 kali, kemudian kita kali dengan 1, dan kita klik OK. Kemudian bagian bobot TL kita klik kanan, klik field calculator, klik yes, ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan score underscore TL. Kita klik 2 kali, kemudian kita kalikan dengan 2, kita klik OK. Kemudian bagian bobot CH, kita klik kanan, klik field calculator, klik yes, kita klik score underscore CH. Sebenarnya ini kita hapus dulu, kemudian klik 2 kali score underscore CH, kemudian kita kalikan dengan 3. Nah, untuk bobot kali ini kita klik kanan, field calculator, dan klik yes. Selanjutnya kita pilih yang klik kode underscore 1. Setelah itu kita kalikan dengan 4. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik table option lagi, kita klik add field, kemudian kita namai total, type-nya kita ganti jadi double, kita klik OK. Bagian total ini, kita bisa klik kanan, kemudian field calculator, klik yes, kemudian kita jumlahkan bagian bobot. Yang pertama bobot CT, klik 2 kali, dan ditambahkan dengan bobot TL, klik 2 kali, kemudian ditambahkan bobot CH, klik 2 kali, kemudian ditambahkan dengan bobot KL. Setelah itu klik OK. Nah, setelah selesai, kita bisa menambahkan kolom lagi, klik table option, klik add field, kemudian kita namai dengan luas. Tab-nya kita ganti menjadi double, klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik table option lagi, kita klik add field, namanya kita ganti menjadi kelas underscore KB atau kebencanaan. Untuk type-nya kita ganti menjadi teks, kita klik OK. Kemudian kita bisa memasukkan kelas kebencanaan berdasarkan nilai total dari bobot yang sudah dijumlahkan tadi. Untuk memudahkan, kita bisa klik kanan bagian kolom total, kemudian kita klik sort ascending untuk mengurutkan jumlah dari total bobot tersebut. Kemudian kita bisa memasukkan klasifikasi di bagian kelas KP ini. Klik kanan peta rawan bencana, kemudian kita klik edit features, kita klik start editing, klik continue, dan kita bisa memasukkan keterangan dari kelas kebencanaannya. Oke, jadi untuk mengklasifikasikan kelas KP ini berdasarkan total dari bobot KL, CH, TL, dan juga CT, lalu kita bisa klik di table option ini, kemudian klik select by attributes, kemudian nilai awal dari kelas kebencanaan dengan nilai sangat rendah yaitu 10-15, rendah 6-21, sedang 22-27, tinggi 28-33, dan sangat tinggi 33 lebih dari. Oleh karena itu, di bagian select ini kita pilih yang bagian total. Kita klik bagian total, kemudian kita pilih klasifikasi yang akan dimasukkan terlebih dahulu, misalnya antara 10-15, misalnya karena di bagian klasifikasi ini paling rendah adalah 18, maka kita bisa masukkan klasifikasi yang bagian 16-21. Caranya yaitu kita klik lebih dari atau sama dengan 16, kemudian klik N, klik total lagi, kemudian klik kurang dari atau sama dengan 21. Kemudian kita klik play. Nah, kemudian di bagian kelas KP ini kita klik kanan, kemudian field calculator. Nah, di bagian teks ini kita ganti menjadi rendah, kemudian klik OK. Kita klik OK. Nah, kemudian lanjut yang kelas sedang yaitu 22-27, kita bisa ganti angkanya menjadi 22 sampai 27. Kemudian kita klik apply. Dan di kelas KP ini kita klik kanan, klik field calculator. Bagian rendah ini kita ganti menjadi sedang. Kita klik OK. Nah, kemudian lanjut di klasifikasi kelas tinggi 28 sampai 33. Kemudian atas 98, totalnya 33. Kita klik apply. Kemudian di bagian kelas KP ini kita klik kanan, klik field calculator, kita klik tinggi, kita klik OK. Lalu di kelas terakhir, yaitu lebih dari 33 atau kelas sangat tinggi, kita bisa hapus bagian belakang ini. Kemudian kita klik total lebih dari 33. Kita klik apply.
Kemudian di kelas KP kita klik kanan, klik Fill Calculatory, ganti menjadi sangat tinggi. Kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari klasifikasi kelas kebencanaan. Nah, setelah itu kita bisa close saja tabelnya. Oke, selanjutnya kita bisa klik lagi di table option. Nah, setelah semua terklasifikasikan, kita bisa klik di bagian editor, klik stop editing, klik yes untuk men-save data. Setelah itu kita bisa klik table option, klik add fields lagi. Untuk namanya kita ganti menjadi luas underscore div atau luas daerah. Untuk tipenya kita ganti menjadi double, kemudian kita klik OK. Nah, bagian luas ini kita bisa klik kanan, kemudian klik calculate geometry, klik yes. Untuk areanya, propertinya kita pilih area, kemudian koordinat sistem, pastikan ITM zone 49S. Untuk unitsnya kita ganti menjadi hectares atau HA, klik OK, klik yes. Nah, kita bisa merapikan tabelnya, dikecilkan. Oke, setelah itu kita bisa close saja, dan klik kanan bagian peta rawan bencana tanah longsor ini, kita menuju properties, dan menuju simbol G, klik categories. Untuk value fieldnya kita ganti menjadi kelas KP. Setelah itu kita klik add all values. Nah, kita bisa mengganti warna dari 4 klasifikasi kelas ini. Jadi untuk klasifikasi yang rendah, kita memberi warna fill colornya menjadi body dot green, kemudian outline colornya no color, kemudian kita klik OK. Untuk yang sedang, kita ganti warna menjadi solar yellow, dan outline colornya no color. Kita klik OK, dan untuk klasifikasi yang tinggi, kita ganti warnanya menjadi electron gold. Untuk outline colornya no color, kita klik OK. Nah, untuk yang sangat tinggi ini, kita beri warna Mars red. Outline colornya kita hilangkan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik apply. Nah, karena untuk urutan dari klasifikasi ini belum urut, kita bisa mengurutkannya dari rendah menuju ke sangat tinggi dengan klik di bagian panah di sebelah kanan ini. Untuk sangat tinggi kita kasih ke di bagian paling bawah, dan kita klik play, dan kita klik OK. Untuk selanjutnya kita akan lakukan klik peta rawan bencana dan juga batas administrasi desa, yaitu kita menuju ke geoprocessing, kemudian klik input features, kita isi untuk peta rawan bencana tanah longsor, kemudian klik features-nya kita isi yang batas desa, kemudian untuk output-nya kita beri nama peta rawan bencana tanah longsor 2. Kita klik save, dan kita klik OK. Selanjutnya kita memberikan warna pada kotak ini, kita edit untuk fill color-nya menjadi no color, dan outline color-nya menjadi warna hitam. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita edit simbol, lalu untuk outline-nya kita klik, kemudian kita klik style reference, kita klik add style to list, kemudian masukkan simbol RPI, klik open, kemudian kita pilih yang simbol RPI yang sudah diinputkan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita isi sebagai batas kelurahan atau batas desa. Nah, untuk yang warna kuning ini kita bisa uncheck list, kemudian warna hitam kita ganti width-nya menjadi 1,5, dan kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi, dan kita klik OK. Oke, setelah itu kita bisa klik kanan bagian peta rawan bencana, terus klik properties, dan menuju bagian label. Nah, kita checklist label features in this layer, kemudian untuk label feature kita klik desa, kemudian untuk font-nya kita ganti menjadi Times New Roman, ukuran font-nya yaitu 10. Untuk placement properties kita ganti menjadi always horizontal, kemudian duplicate layers-nya kita klik remove duplicate labels, kita klik OK, kita klik apply, dan kita klik OK. Oke, setelah ini kita bisa langsung menyimpan hasil dari peta rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo. Kita bisa menuju menu file, kemudian klik save as untuk meng-save data. Kita menuju folder yang akan digunakan untuk menyimpan file. Nah, kita beri nama peta rawan bencana. Kita klik save, kemudian kita bisa mengekspor juga filenya menjadi file PDF. Klik export map, kemudian klik save. Oke, sekian video tutorial dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.